Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bunda Daya. Kali ini Bunda Daya akan menyampaikan observasi potensi bakat anak sejak dini. Kita ikuti yang berikut ini. Ayah Bunda, sebelum lebih jauh kita berdiskusi, yang paling utama harus kita ketahui adalah apa itu bakat. Banyak definisi terkait bakat, tetapi dalam versi talent mapping, bakat yang dimaksud adalah mempunyai 4 indikator. Yang pertama adalah enjoy, yang kedua adalah easy, yang ketiga adalah excellent atau expert, dan yang keempat adalah earn. 4 indikator ini mungkin dalam keseharian ayah bunda lihat pola-pola sifat yang ada pada Ananda di rumah. Misalnya begini, ada seorang anak yang senang sekali mengatur, ada anak lain mudah sekali kasihan atau ingin selalu membantu orang yang sedang kesusahan. Ada juga anak lain suka dengan keteraturan. Ada anak lain yang biasanya senang berbicara pada orang baru. Kalau dia bertemu dengan temannya, dia akan lebih dulu menyapa kawannya. Sifat-sifat Ananda yang bisa kita lihat dalam keseharian mereka itu merupakan ciri-ciri dasar kita untuk mengenali apa sebenarnya sifat-sifat yang mereka miliki. Sifat-sifat inilah yang nantinya pedoman kita untuk melihat aktivitas apa yang cocok untuk anak-anak kita. Biasanya orang tua atau guru akan lebih mudah melihat prestasi yang terkait dengan fisik. Misal, jago renang. Orang sering mengatakan, oh anak saya berbakat renang. Ada anak lain yang mungkin senang berolahraga. Oh, anak saya barangkali bakatnya adalah olahraga. Itu akan sangat mudah terlihat. Tapi sangat jarang orang tua melihat suka membantu orang lain itu disebut dengan bakat. Sebenarnya bakat itu sendiri sumbernya ada 2. Yang pertama adalah panca indera. Yang kedua adalah sifat. Sumber bakat dari panca indera biasanya memang cenderung lebih mudah dideteksi atau lebih mudah dilihat dan cepat ketahuannya. Misalnya yang senang memasak, oh anak saya mungkin akan jadi chef. Ada anak yang berani memegang hewan atau senang dengan pelajaran biologi, bakatnya adalah medis atau dokter, perawat atau bidan. Ketika kita melihat anak yang mungkin sepertinya pendiam, kegiatan olahraga dia tidak pernah ikuti misalnya, atau ketika pelajaran matematika Anandanya tidak bisa mengikuti seperti anak lain. Orang tua yang punya Ananda seperti ini sering sekali seperti hopeless atau patah harapan, seperti tidak punya harapan melihat anakku tidak punya bakat. Padahal sebenarnya kalau kita pahami sumber bakat Ananda itu tidak hanya dari fisik tapi juga sifat, maka kita akan jauh lebih bijaksana melihat Ananda kita. Ada pertanyaan begini, sejak kapan sebenarnya kita bisa melihat bakat Ananda? Ketika Ananda kita masih usia dini, kita sudah bisa melihat tanda-tanda atau indikator yang tadi saya sebutkan dengan istilah 4E, membuat mereka nyaman atau senang dia melakukannya. Yang kedua, Ananda mana aktivitas yang memang mereka sangat mudah mengerjakannya. Dan yang ketiga, biasanya ketika mereka sudah mudah, mereka akan menjadi ahli di bidangnya. Dan yang keempat, itu adalah kepuasan dia melakukan pekerjaan itu kelihatan di bidangnya itu. Nah, jadi 4 indikator ini ketika kita sudah lihat di Ananda, maka kita akan lebih mudah untuk menentukan kemana jalan karir Ananda kita kelak. Selanjutnya, saya akan memberikan fase usia manusia seperti ini. Fase ini adalah fase yang biasanya dilewati oleh kita semua, mulai dari anak-anak sampai fase dewasa. Seperti fase yang pertama ini, yaitu fase 0 sampai 7 tahun. Kita menyebutnya adalah fase pralatih, ya. Nah, biasanya ini kan Ananda yang masih duduk di bangku taman kanak-kanak atau yang sudah SD kelas dasar, kelas 1, kelas 2, atau kelas 3.
Nah, ini yang kita sebut dengan fase perlatih. Di fase ini bagaimana kita bisa mengobservasi bakat Ananda? Sangat bisa Ayah Bunda, yaitu dengan cara melihat dan mencatat nih, apa saja sih aktivitas atau sifat yang muncul dalam kegiatan sehari-hari, apakah di sekolah, di rumah, dengan keluarga, atau dengan teman-temannya. Fase yang kedua adalah fase usia 7-10 tahun. Nah, ini yang kita sebut dengan pre-akil baligh tahap pertama. Sedang duduk di bangku SD kelas 4, 5 barangkali ya. Dan ini sebenarnya sudah mulai masuk fase awal menuju pre-akil baligh ya, menuju akil baligh. Fase ini juga bisa dilanjutkan dengan cara misalnya memperbanyak Ananda berkunjung ke tempat-tempat yang mereka senangi, pekerjaan-pekerjaannya seperti apa. Misalnya, Ananda tertarik dengan kegiatan kesehatan. Alangkah indahnya Ayah Bunda bisa membawa mereka berkunjung ke rumah sakit, puskesmas, ya, atau tempat-tempat pelayanan kesehatan lainnya. Amati apa yang membuat mereka tertarik dengan kegiatan di kesehatan. Bisa jadi sampai di sana dia hanya memfoto-foto saja. Oh, ternyata dia senang fotografi, bukan dengan kesehatannya, ya. Atau sampai di sana dia cuma ingin ngobrol, ya, tanya dengan orang yang ada di sekitar. Dan fase yang ketiga, ya, kita sebut dengan biasanya usia 10-14, ya. Ini fase pre-akil baligh tahap kedua. Nah, ini biasanya sudah sangat dekat dengan fase baligh. Ini harus sangat disiapkan. Kenapa? Karena fase ini anak harus benar-benar mulai mengenali apa sih aktivitas yang mereka akan pilih kelak. Bagaimana caranya? Jumpakan mereka dengan para ahli, atau kita sering menyebutnya dengan istilah maestro. Ketika Ananda kita ternyata senang dengan kegiatan masak-memasak di dapur, bisa jadi maestro yang kita pertemukan dengan Ananda kita adalah chef, atau owner bakery, atau pemilik rumah makan Padang misalnya. Biarkan mereka mengenali bagaimana sih proses kegiatan yang terkait dengan kuliner atau masak-memasak. Dari sana kita bisa lihat poin apa atau aktivitas apa yang sangat membuat mereka tertarik. Jalin kerjasama dengan maestro tersebut sehingga bisa dilakukan yang namanya magang. Nah, magang ini ada semacam praktek awal mereka untuk belajar melakukan seperti halnya ahli. Nah, ini tentu saja harus banyak proses yang dilalui, kerjasama dengan sekolah, dan orang tua juga harus lebih banyak berinteraksi dengan lembaga-lembaga yang bisa diajak kerjasama untuk proses magang anak-anak kita. Kemudian fase berikutnya adalah fase 14 atau 15 tahun. Inilah yang kita sebut dengan akil baligh. Nah, Ayah Bunda idealnya ya, di fase usia 14 dan 15 tahun ini Ananda kita mau memilih jurusan apa kelak, atau dia memilih karir apa kelak. Ketika kita memang sudah melihat mana atau alur apa yang akan dipilih oleh Ananda kita, kita juga akan lebih mudah untuk mempersiapkan di setiap fase usia Ananda kita. Apa itu jalur karir yang harusnya diketahui sejak awal? Saya akan perlihatkan. Yang pertama adalah jalur karir akademis, ya. Ini biasanya pendidikan formal. Kalau Ananda kita senang dengan kedisiplinan, sekolah formal, dan bercita-cita tinggi ingin melanjutkan sekolah setelah SD mau ke SMP, setelah SMP mungkin mau ke SMA, SMA mau kuliah di Jepang dan lain sebagainya, maka bisa jadi Ananda kita memang akan memilih karirnya itu di jalur akademis. Jalur yang kedua kita menyebutnya dengan jalur spesialis atau jalur ahli. Ananda kita memang senang untuk mendalami satu aktivitas, walaupun tidak banyak, bisa jadi itu pilihan karirnya adalah spesialis. Contoh, Ananda kita senang utak-atik barang, bongkar, pasang, dibongkar lagi, pasangnya juga entah kapan gitu ya. Mau jadi apa kelak? Nah, tahan dulu penilaian kita pada Ananda kita yang punya aktivitas seperti tadi. Bisa jadi Ananda kita ternyata berbakat menjadi spesialis mesin. Bisa jadi nanti ke depannya mereka akan membuka bengkel sendiri, ya. Jadi kalau Ananda yang model begini, jangan dipaksa untuk ke akademis,
ketika mereka memang sudah putuskan tidak lanjut kuliah misalnya atau yang lainnya. Nah, jadi akan lebih fokus pilihan karir mereka kepada ahli atau keahlian yang mereka miliki tersebut. Kemudian jalur karir yang ketiga adalah entrepreneur atau wirausaha. Nah, ini juga jalur karir yang sebenarnya sudah banyak kita lihat di masyarakat. Mohon maaf sekali, ada orang-orang yang tidak melalui jalur formal sekolah, tetapi dia sangat kaya raya dengan bisnisnya, punya toko di mana-mana. Nah, bisa jadi ini jalur karirnya sebagai entrepreneur yang tidak harus melalui jalur formal. Misalnya ananda kita di rumah, ayah aku mau pengen jual ini, ayah aku buat ini nanti dijual ya. Ini indikator awal, bisa jadi jiwa-jiwa atau sifat-sifat entrepreneurnya sudah mulai kelihatan sejak dini. Jadi ini yang perlu kita pahami, jalur karir mana yang akan kita siapkan untuk ananda kelak. Ayah bunda, yang paling penting adalah bagaimana sih sebenarnya menyiapkan jalur karir ini untuk anak usia dini. Nah, ada poin penting untuk anak usia dini agar tidak terlalu menggegas atau memaksakan anak aku jadi ini saja. Atau ayah bunda ada juga yang menitipkan impiannya untuk anandanya. Seorang ayah yang dulunya tidak bisa jadi dokter, tiba-tiba dia berpikir, karena ayah tidak bisa jadi dokter, maka kamu harus jadi dokter. Jangan sampai kayak ayah. Ini yang disebut dengan menitipkan impian. Boleh-boleh saja ketika memang ternyata ananda kita memang kesana pilihan karirnya. Tetapi kalau misalnya ananda justru punya pilihan lain, maka ini yang harus menjadi pemahaman dan kesadaran ayah bunda agar tidak memaksakan apa yang dipikirkan oleh ayah bunda terhadap apa yang diinginkan oleh ananda di rumah. Jadi ayah bunda, ini secara garis besar saya sampaikan bagaimana mengamati, kita nyebutnya observasi sifat dan aktivitas ananda di rumah. Bagaimana untuk melakukan checklist pengamatan, ya, ini disebut dengan lembar observasi. Ini akan bisa dipakai oleh ayah bunda untuk melihat sudah sampai sejauh apa, ketertarikannya itu sampai di mana gitu. Ayah bunda lakukan di sini sudah sangat mudah sekali, hanya memberikan checklist. Oh, ananda saya senang sekali mengatur, mengendalikan orang lain, ya, merencanakan tugas dan lain sebagainya. Kalau ayah bunda sudah bisa melihat aktivitas ananda 1 hari, 2 hari, seminggu, sebulan, maka kita akan bisa memberikan checklist penilaian di sini. Mana yang sudah mulai berkembang potensi sifat ananda kita. Ada yang mungkin masih belum berkembang, ada istilah BB, ada yang MB mulai berkembang, kemudian BSH berkembang sesuai harapan, dan yang terakhir BSB berkembang sangat baik, ya. Kalau di sini yang mau kita amati adalah sifat. Jika memang sifat-sifat yang ada di dalam tabel ini lebih dominan muncul atau yang paling banyak checklistnya di BSB, maka bisa jadi sifat itulah yang menjadi sifat dominan ananda kita. Nah, kalau ananda yang ternyata dominannya senang mengatur orang, kemudian dia juga senang mengatur administrasi, kemudian ada juga yang suka menilai orang lain dengan mudah gitu ya, senang menjual dan meyakinkan orang lain, bisa jadi itu adalah sifat-sifat yang dimiliki untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, jadi jangan buru-buru ketika ananda di rumah keras kepala, susah diatur, kita langsung memberikan label negatif, anak saya tidak berbakat. Anak kita berbeda dari yang lain, tapi berbedanya itu dalam hal positif, sehingga kita bisa lebih melihat dan mengembangkan apa yang mereka punya, dan tidak selalu membandingkan anak kita dengan anak lain. Kenapa? Karena setiap anak adalah unik dan dilahirkan dari ayah dan bunda yang unik. Ayah bunda, ini pengantar diskusi, nanti akan lebih dalam, kita bisa tanya jawab. Terima kasih atas perhatian ayahanda semua, semoga bermanfaat dan Allah memberikan kemampuan dan pertolongan kepada ayah bunda untuk senantiasa bahagia mendampingi ananda di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.